malam ini menyapa tubuhku, namun tidak dapat dinginkan panasnya. Dan ini divisi ini tentu kami berharap juga ini terekspos juga di media nasional, agar ini bisa menjadi informasi yang selama ini apa sesungguhnya kendala ya di lapangan. Jadi baik kementerian bisa mendengar ini, kemudian Wapres kemarin datang Wapres, Maruf Amin, kemudian dari PUPR, ya Kementerian PUPR, kemudian Kementerian ATR, BPN juga harus tahu ini informasi ini, kemudian Kejaksaan Agung, ya BPK kemarin kami sudah diperiksa juga oleh Kejaksaan Agung, kemudian BPK pusat juga turun, kok nggak selesai juga, kan aneh ini kan, semua pejabat tinggi nasional sudah turun Pak, Kejaksaan Agung turun, BPK turun, periksa kami juga perusahaan, kami sudah jelaskan, kan? Nah, kok tidak turun-turun? Nah, oleh karena itu dengan adanya TV, CD, ini mudah-mudahan bisa informasi sampai ke mereka dan segera dituntaskan huntap ini, Pak, dan segera dibangun, gitu loh. Nah, saya kira itu dulu. Terima kasih TV CD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV. Rehab rekon pasca bencana telah dilalui dan saat ini telah memasuki tahun keempat saat terjadi bencana tersebut. Namun persoalan-persoalan penyintas, terutama hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang sekarang masih tinggal di huntara atau mungkin di tenda-tenda, belum juga teratasi. Persoalan yang mencuat adalah persoalan tanah yang belum clean and clear. Oleh karena itu, khusus untuk pembangunan Huntap 2 yang berada di Kota Palu, di mana tanah tersebut diberikan oleh pemegang hak guna bangunan, yaitu PT SW dan PT SPM. Nah, bagaimana sesungguhnya tampak carut marut dan ruwetnya sehingga 3 tahun telah berlalu, persoalan Huntap 2 dibangun pun belum dilaksanakan. Jadi ada narasumber kami dan sekaligus kuasa hukum dari PT SPM dan PT SW. Assalamualaikum Pak Salmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Assalamualaikum Pak Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bagaimana sesungguhnya persoalan ini sehingga semua pihak bisa mengambil manfaatnya dan tentunya dapat menyelesaikan persoalan ini dengan secepatnya, terang benderang dan tidak merugikan masyarakat, khususnya para penyintas yang hingga saat ini masih cukup menderita. Mari simak dialog berikut ini. Saya Hadi TVCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salmin. Bapak sebagai konsultan hukum pada PT SPM dan Sinar Waluya, kami ingin mendapatkan gambaran yang terang benderang terkait persoalan tanah yang sedianya akan dibangunkan Huntap 2 dalam tahap rehab rekon yang sekarang ini sudah molor. Gambaran singkat boleh disampaikan Pak, silakan. Ya, terima kasih. Saya benar sebagai
kuasa hukum ya PT SPM dan Sinar Waluyo bersama Pak Salan Tamporo ya sebagai kuasa hukum. Dari dua perusahaan ini, PT SPM dan Sinar Waluyo ini dari awal tahun 89-90 ya, itu mendapatkan SK dari waktu itu Pak Gubernur Pak Asri Majido, itu memberikan surat keputusan tentang hak guna bangunan. Jadi kemudian dari SK itu ada proses dulu itu pembebasan tanah ya, panitia 9 dulu tahun 90 ya. Nah, kemudian setelah itu terbit sertifikat Pak, sertifikat hak guna bangunan HGB ya. HGB itu berlaku memang 30 tahun. 30 tahun terhitung dari 2019 sampai tahun 90 ya. Sampai 2019 itu 30 tahun Pak. Nah, HGB itu banyak ya, HGB itu sudah kita pecahkan beberapa SHGB. Di sini nanti kita kasih SHGB itu. Di sini ada beberapa, ada SHGB nomor 122 Tondo, ada nomor 300 Talise kalau saya, Talise, kemudian ada nomor 9 Tondo. Nah, itu HGB itu sebelum berakhir HGB itu kami sudah bermohon ya perpanjangan tahun 2017 Pak ya, 2017 kita sudah bermohon perpanjangan. Nah, kemudian mendapat respon positif dari pertanahan kota dan Kanwil, sehingga kami waktu itu setelah bermohon kami dianjurkan untuk membayar semua biaya pengukuran ya, maka kami membayar biaya pengukuran itu tahun 2019. Nah, setelah kami membayar itu, kemudian ada sebagian yang sudah dilakukan pengukuran Pak ya, yang kemarin peta bidang tanahnya sudah terbit. Nah, sekarang ini lahan ini masih status hak daripada PT SPM dan Sinar Waluyo, begitu ya. Jadi kami kemudian karena itu masih melekat hak keperdataan kami sebagai perusahaan, maka kemudian itu masih dalam proses perpanjangan, maka kami juga berharap kepada semua pihak tentu menghormati proses perpanjangan ini gitu loh. Nah, kita melangkah sesuai hukum saja. Kalau itu masih diproses kan gitu ya, itu belum ada pihak-pihak lain yang mengklaim bahwa itu tanah mereka gitu, karena ini masih dalam proses perpanjangan ya. Nah, apalagi di dalam pelepasan hak yang 30 hektar Pak untuk kepentingan UNTAP, itu pasca gempa itu kami langsung melepaskan 30 hektar dalam rangka kemanusiaan. Kita melepaskan 30 hektar untuk pembangunan UNTAP. 30 hektar itu terdiri dari lahan Waluyo, PT Waluyo 15 hektar, SPM 15 hektar. Nah, itu di dalam kesepakatan itu ditentukan di situ di poin 5 bahwa Kanwil menjamin perpanjangan dan tidak boleh mengalihkan kepada pihak lain tanah itu. Jadi saya kira dengan kesepakatan itu kan mengikat Pak. Artinya kesepakatan itu sampai hari ini kita tagih, karena itu kita sudah sepakati ya kapan diperpanjang gitu loh. Nah, untuk kota sudah turun pengukuran, tinggal dari kewenangan Kanwil yang sekarang ini kami tagih lagi sesuai kesepakatan itu. Dan memang hak kami gitu, hak prioritas namanya Pak. Hak prioritas itu hak keutamaan diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak sebelumnya gitu. Nah, itu saya kira yang saya bisa sampaikan bahwa berkaitan dengan keberadaan HGB ini, saya kira kita harus mengedepankan dulu soal hukumnya. Kalau memang itu kami masih diberikan prioritas perpanjangan, maka tentu pihak-pihak ada yang mengklaim tanah itu bahwa itu sudah berakhir dan itu mereka masuk, itu melawan hukum. Kecuali kalau kami tidak diperpanjang gitu loh.
kalau ada keputusan pemerintah misalnya bahwa tanah HGB itu tidak lagi diperpanjang, harus ada SK gitu kan? Iya. Karena dulu waktu penerbitan SK pertama tahun 90 Pak Hasim Majido gubernur itu dengan SK gitu. Ada surat keputusan. Maka kalau hari ini tanah HGB itu dianggap sudah berakhir dan ada SK misalnya, itu ada kepastian hukum. Ini kan tidak ada kami disuruh bayar, kami bayar biaya pengukuran, iya kan? Kemudian kami juga menyerahkan 30 hektar itu yang tanda tangan Kanwil. Artinya Kanwil mengakui, negara mengakui eksistensi dari tanah itu, HGB itu, gitu loh. Iya kan? Karena pemerintah menandatangani kesepakatan dengan pihak perusahaan, gitu. Nah, itu Pak. Kemudian kalau persoalan huntap itu urusan pemerintah, Pak. Kami kan sudah melepaskan 30 hektar. Harusnya ditanyakan kepada wali kota, apa masalahnya? Kan perusahaan tidak minta ganti rugi. Perusahaan sudah melepaskan, iya kan? Terus tidak pembangunan hutan tidak berkelanjutan misalnya, itu kan bukan lagi urusan kami. Perusahaan sudah melepaskan gitu. Nah, harusnya Bapak juga tanyakan itu kepada wali kota, gitu lah. Kan? Itu Pak, itu dulu poin yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Salam. Ya, sebelum beralih, yang bisa saya tangkap tadi Pak bahwa banyak informasi yang tentunya sumbernya kurang valid, bahwa ada terkesan nggak selesai-selesainya permasalahan tanah ini seolah-olah seperti mempersulit. Tapi ternyata dengan jelas, dengan gamblang bahwa pihak PT sudah memberikan 30 hektar dan itu tanpa ganti rugi. Iya, ini ada Pak. Ya, jadi itu diberikan tanpa ganti rugi. Artinya apa? Tidak ada kesulitan. Tidak ada. Sesungguhnya tinggal bagaimana menindaklanjuti untuk proses pembangunannya. Iya. Ya. Saya bertanya kembali Pak, karena kan ini huntap belum dibangun, sudah banyak juga suara bahwa ini barang tidak cukup 30 hektar. Ada permintaan 65 hektar. Nah, ini membuat bingung. Yang 30 saja belum dikerjakan, 65 dan lain. Nah, kami pertama mohon dijelaskan bagaimana ada 30 atau 35, dan sekaligus kami juga ingin tahu, masyarakat juga tahu, 30 hektar itu yang diserahkan oleh pihak PT yang mana? Supaya masyarakat tahu. Lantas kenapa tidak dikerja? Ini kan supaya semua menjadi terang benderang, Pak. Menjadi terang benderang mana sesungguhnya yang diberikan, apakah itu yang diberikan itu digarap atau dimulai dikerjakan untuk memulai pekerjaan rehab rekon dalam hal pembangunan huntap ini, atau ada hal yang lain. Jadi masyarakat perlu jelas. Jangan sampai terjadi seperti Ustadz Somad bilang bahwa orang kita terbiasa lain yang dibicarakan, lain juga yang dikerja. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu, Pak. Kita berharap semua tidak seperti itu, agar persoalan-persoalan menyangkut penyintas, mereka adalah korban, mereka bisa mendapatkan hak-haknya tanpa berlarut-larut. Penderitaan mereka sudah cukup banyak. Kalau ini berlarut-larut, kita nggak bisa bayangkan. Mungkin persoalan ini atau pertanyaan ini saya lekan ke Pak Salah. Oke, silakan Pak, perkenalkan diri. Ya, nama saya Sahlan Namporo. Saya salah satu kuasa dari PT Sinar Putra Murni dan PT Sinar Waluyo. Saya juga penanggung jawab dari kegiatan yang ada di perusahaan PT Sinar Putra Murni, PT Sinar Waluyo di wilayah Kota Palu. Sekaligus saya adalah pengamanan aset perseroan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kita kalau berbicara tadi awalnya seperti yang diterangkan oleh Pak Salmin Haidar tadi sebagai penasihat hukum dari PT, bahwa memang benar HGB ini diberikan kepada perseroan itu sejak tahun 89-90. Itu bukan diberikan hanya cuma-cuma, dengan dilakukan adanya pembebasan lahan. Nah, kalau kita menyangkut masalah hak tadi, sekarang kita berbicara tentang huntap. Huntap ini sebenarnya kami dari perseroan itu sudah sepakat memberikan dukungan terhadap program pemerintah dalam menyelesaikan masalah penyintas, yaitu bagi masyarakat korban gempa yang betul-betul tidak memiliki rumah. Nah, ini awalnya, sehingga pada waktu itu
pada tanggal 10 bulan September tahun 2019 itu dibuatlah kesepakatan pelepasan hak antara perseroan dengan pemerintah yang pada waktu itu diwakili oleh Badan Pertanahan Provinsi. Nah, dalam penyerahan itu pihak perseroan itu menyerahkan 30 hektar kepada Badan Pertanahan Provinsi untuk dilakukan pembangunan huntap dengan menentukan titik koordinat. Nah, sekarang masalah untuk huntap, untuk lahan kan tidak ada masalah, sudah diberikan 30 hektar. Tadi pertanyaannya, titik koordinatnya apakah masuk pada titik koordinat itu? Saat ini dalam kita melihat realitas di lapangan, yang diberikan 30 hektar itu ternyata hanya 10 hektar yang dikelola yang masuk pada titik koordinat. Yang 20 hektar itu tidak masuk pada titik koordinat. Karena titik koordinat itu kalau kita mengarah itu lebih banyak berada di belakang Polda Sulawesi Tengah. Nah, itu yang pertama. Sehingga ini jadi persoalan sebenarnya, makanya berlarut-larutlah persoalan huntap ini. Kami dalam pertemuan beberapa kali dengan pemerintah daerah, baik itu kota maupun provinsi, kami itu selalu mempertanyakan. Ini bertanya tadi tentang 65 hektar. Berapa jumlah yang dibutuhkan dalam pembangunan huntap ini? Untuk berapa penyintas? Sampai sekarang kita tidak melihat set plan dari pemerintah itu bahwa yang dibutuhkan itu dibangun dalam lokasi itu adalah sekian ribu rumah untuk sekian ribu penyintas. Nah, ini makanya sampai sekarang ini terjadilah persoalan dari situ. Nah, kalau kami melihat persoalan huntap ini sebenarnya itu di luar konteks kami ya, karena huntap ini kami secara hukum sudah melepaskan hak kami itu seluas 30 hektar. Nah, titik koordinatnya yang tidak kena itu seharusnya pemerintah mengundang kami untuk membicarakan bahwa seperti inilah kendala-kendala yang kami hadapi di lapangan dari nilai yang dilepas itu, makanya terjadi pergeseran. Karena dalam kesepakatan ini sudah jelas apabila ada permintaan dari pemerintah atau tidak cukupnya lahan dalam pembangunan huntap itu, maka dilakukan kembali pembicaraan antara pihak perusahaan dengan pihak pemerintah. Nah, ini kan tidak terjadi. Yang terjadi ini adalah penggunaan kekuasaan. Nah, ini saya berbicara konteks pada masalah huntapnya. Nah, kemudian sampai saat ini apakah kita tahu berapa jumlah yang dibutuhkan huntap ini? Karena kalau kita lihat pada Kota Palu untuk penanganan penyintas, ada huntap 1 yaitu yang sudah dibangun di belakang huntap. Huntap 2 itu di lokasi kita, huntap 3 itu Talise, huntap ya saya tidak tahu yang pasti huntap Palu Barat dan huntap Petobo. Nah, apakah ini masih kurang untuk mengakomodir penyintas-penyintas ini? Nah, ini juga pertanyaan sebenarnya, Kak. Saya sebagai masyarakat Kapal kita bertanya, apa sebenarnya? Nah, makanya yang kami butuhkan adalah keterbukaan pemerintah. Tolong diperlihatkan bahwa kami akan membangun huntap itu, ini loh gambarnya. Nah, terkendala sekarang yang terjadi adalah ada 2 program yang melekat pada persoalan huntap ini, yaitu program kota satelit dan program pembangunan huntap. Nah, ini yang tidak ketemu titik. Kita bicara huntap dulu, selesaikan huntapnya. Huntap sudah ada 30 hektar yang dilepas secara resmi. Ini saja dulu dimanfaatkan. Nanti kalau bahwa tentang pembangunannya itu terjadi pengurangan atau kurang jumlahnya, itu baru dibicarakan lagi. Karena kami dari perseroan ini sepakat untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan sosial, kami memberikan kontribusi ini secara cuma-cuma. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Makanya kalau kita selalu berbicara huntap ini sudah masuk dekade ini sudah masuk 4 tahunan ya. Ini tidak pernah selesai. Karena kenapa? Pemerintah juga selalu tertutup dalam persoalan huntap ini. Itu. Nah, kalau kita mau bertanya huntap 1 apakah sudah selesai? Apakah semua huntap di sana sudah terisi dengan penyintas? Itu juga belum terjawab. Nah, sekarang kita masuk pada huntap 2. Nah, saudara-saudara kita sebagian itu banyak yang masih tinggal di Huntara, tapi itu pun tidak sampai sebesar itu. Karena Huntara sekarang yang masih berdiri itu Huntara yang masih ada di lokasi kita. Itu di lokasi HGB, yaitu Huntara Tondok. Yang lain Huntara sudah dibongkar semua. Artinya apa? Bahwa kami dari personil selalu peduli tentang kemanusiaan. Itu. Nah, ini barangkali yang kami sampaikan bahwa kalau kita bicara titik koordinat itu yang dilepaskan itu dalam perjanjian itu hanya 10 hektar yang dikelola. Yang 20 hektar itu tidak dalam titik koordinat. Nah, 65 hektar kami juga kaget tiba-tiba jadi 65 hektar. Ini dasarnya apa? 65 hektar ini kebutuhan berapa rumah yang mau dibangun di lokasi itu. Nah, ini barangkali mungkin ada tambahan dari
Pak Salman. Jadi saya kembali ke sini Pak, Iya. kesepakatan pelepasan 30 hektar itu. Ini kan kalau kita bicara hukum ya, ini kan pasal 1338 KUH Perdata Pak ya. Iya. Artinya setiap kesepakatan itu undang-undang Pak. Bagi yang membuat. Jadi di sini sudah disepakati 30 hektar kita sudah lepaskan, kan? Iya. Soal teknis di lapangan itu urusan Pemda gitu loh. Jangan kita yang perusahaan sudah melepaskan. Nah, yang kedua, di dalam kesepakatan ini Pak, ditandatangani, ini kan tanggal, kalau Bapak lihat ini tanggal 10 September ya 2019 ya. Nah, 2019. Kalau dia dalilkan bahwa tanah ini sudah berakhir, kenapa ini sudah berakhir 2019 ya, bulan Agustus. Nah, kenapa ini ditandatangani bulan September 2019? Artinya meskipun dia sudah berakhir, kan negara masih mengakui karena ditandatangani ini pada bulan September 2019. Sementara dalilnya mereka kan sudah berakhir, kan? Memang betul 2019 Agustus sudah berakhir, tapi kan 2017 kita bermohon Pak perpanjangan. Nah, ketentuannya ada Pak, hak prioritas itu diberikan kepada pemegang hak sebelumnya Pak, yang maka kami bermohon 2017 dan kami sudah membayar ya. Nah, itu di pasal 37 Pak ya, ayat 4 ya, pasal 37 ayat 4 ya, tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, pasal 34 ya, PP nomor 18 2021 pasal 37 ya, diatur itu. Kemudian sebelum berlakunya PP 18 ya 2019, kita mengacu kepada PP nomor 40 Pak tahun 96 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah ya, yang mengatur tentang syarat-syarat perpanjangan ya. Itu ada diatur di dalam pasal 9 ayat 2 PP 40 tahun 96. Kemudian hak prioritas itu Pak sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung juga, beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung itu ada ya, tahun 2016 bahwa Mahkamah Agung itu mengakui bahwa memang hak prioritas itu diberikan kepada pemegang hak sebelumnya. Itu sudah diakui juga oleh Mahkamah Agung, beberapa jurisprudensi Pak Mahkamah Agung. Jadi kami melakukan perpanjangan ini, hak prioritas ini masih sesuai dengan peruntukan ya, tata ruang artinya kalau bicara tentang apakah lahan ini masih sesuai dengan peruntukannya, tata ruang Pemda Kota, itu di situ Pak, itu memang diperuntukkan untuk perumahan Pak. Dan kami memang selama ini fokus untuk perumahan gitu ya, membangun perumahan. Memang MBR itu Pak, itu per 5 hektar untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Itu dan itu kami sudah bangun kan di atas itu di sebelah timur Gunung Viga. Itu kami sudah bangun itu per 5 hektar, sekarang kan sudah mulai jalan itu kemarin itu kan sebelum gempa ya. Itu ada 36 unit. Ya, cuman karena persoalan kemarin karena kita belum PBB-nya harus kita bayar dulu. Karena itu bukan kita tidak mau bayar, karena Pemda waktu itu Pemda Kota belum mau menerima pembayaran PBB. Nah, itu kendala-kendala itu, kendala teknis itu yang kami hadapi selama ini. Bahkan Pemda Kota waktu itu menyurat ke Bank Tabungan Negara Pak, BTN, untuk tidak melayani dulu kami, dan itu dokumennya ada. Nah, ini semua yang menghambat kami sehingga membangun perumahan itu terhambat gitu. Jadi kembali lagi ke soal status tanah itu, HGB itu yang saya bilang tadi dari awal, pemahaman Pemda dan masyarakat ini harus diluruskan oleh Kanwil. Tidak boleh tanah-tanah itu seolah-olah itu sudah berakhir kemudian mereka masuk di dalam menguasai itu tanah, tidak boleh Pak. Karena itu masih ada hak keperdataan perusahaan di situ. Harus clear dulu perusahaan itu diperpanjang, karena ini kami sudah bermohon perpanjangan, maka secara hukum
masih melekat hak keperdataan itu, Pak. Itu masalahnya. Nah, sekarang ini kalau yang 30 hektar itu tidak ada urusan, itu sudah kita lepaskan gitu. Kalau Bapak tanya soal 65 hektar yang kemudian ada 65 hektar lagi yang diklaim bahwa ada diberikan, itu antara Kanwil dengan Pemda Kota itu, Pak. Perusahaan tidak terlibat di situ. Jadi waktu itu kami keberatan juga itu. Kenapa belum ada pelepasan dari perusahaan? Kok tiba-tiba ada penyerahan 2021 65 hektar? Nah, sementara di dalam kesepakatan ini, Pak, kesepakatan ini, ya, ini kalau ada penambahan lahan tidak cukup untuk huntap, maka harus kami diundang lagi untuk duduk bersama, ya, untuk menambah lagi lahan itu. Nah, ini kok kami tidak tahu, tiba-tiba ada 65 hektar diberikan oleh Kanwil kepada Pemda Kota. Nah, kapasitasnya Kanwil apa? Perlu kita pertanyakan. Apakah Kanwil punya kewenangan menyerahkan 65 hektar? Nah, itu dulu. Tanyakan sama Kanwil, apa dasar hukumnya Kanwil menyerahkan 65 hektar itu, Pak? Itu masalahnya. Karena kami tidak pernah terlibat di dalam soal 65 hektar itu. Bahkan kami keberatan itu. Jadi itu intinya, Pak, ya. Nah, silakan Bapak tanya sama Kanwil, apa dasar hukumnya Kanwil menyerahkan 65 hektar itu. Sementara dalam kesepakatan ini, ya, ini harus melibatkan kami dari perusahaan. Itu barangkali, Pak, ya, intinya. Jadi soal lahan itu, Pak, soal lahan huntap, silakan, kami sudah melepaskan, tidak ada urusan lagi dengan perusahaan, ya. Kemudian yang 65 hektar itu, ya, itu tentu masih ada kaitan dengan kami karena itu belum ada pelepasan, ya. Apakah nanti seperti apa, apakah ada ganti rugi atau apa, itu urusan Pemda yang membutuhkan tanah gitu loh. Tidak boleh dicaplok begitu saja gitu maksud saya. Jadi itu saya kira tambahan saya. Tinggal nanti kita lihat apakah kelanjutan dari huntap ini, mudah-mudahan lah huntap ini tetap di pembewe di Tondo gitu. Nah, tentu kita berharap. Kalau soal itu urusan teknis lah ya. Itu urusan pemerintah. Nah, tapi yang kami hanya bisa menjelaskan status tanah itu agar supaya begini, Pak, ada kepastian hukum. Bagaimana membangun di lahan itu kemudian tidak ada kepastian hukum. Nah, sebenarnya sudah ada kepastian hukum yang 30 hektar. Tapi yang 65 hektar ini belum ada kepastian hukum. Kalau itu pemerintah mau gunakan gitu untuk huntap. Untuk apa itu 65 hektar? Nah, itu pertanyaan Pak Salam tadi. Berapa sih sesungguhnya kebutuhan lahan huntap ini? Ya kan? Ya. Berapa? 30 hektar kan? Kalau ditambah 65 sudah berapa, Pak? Sudah mau 90 hektar. 95 hektar, Pak. Nah, iya kan? Ini perlu supaya jangan kita itu berbicara tanpa data, misalnya berapa kebutuhan huntap. Ya. Ya, apakah memang belum cukup 30 hektar? Ya. Karena ada perusahaan lain juga, Pak, yang menyumbang tanah. Bukan cuma PT SPM dan Sinar Waluyo, Pak, yang menyumbang tanah. Ada perusahaan-perusahaan lain, HGB juga di situ yang menyumbang tanah. Nah, itu yang perlu dijelaskan Pemda Kota sesungguhnya berapa kebutuhan untuk huntap itu. Yang jelas itu. Ya, begitu ya. Nah, karena di sini sudah tuh kalau mau tambah lagi, kita duduk bersama lagi. Ini ada kesepakatan. Saya ini bicara, Pak, dasar hukum, Pak. Ada kesepakatan. Ini yang ditandatangani oleh Kanwil, Pak Andri. Ini. Nanti Bapak fotokopinya Bapak ambil. Saya kira itu, Pak, ya. Terima kasih. Pak Salmin dan Pak Sahlan, apa yang Bapak berikan tadi sebenarnya cukup jelas, gamblang, dan terang benderang. Sehingga saya bisa menggarisbawahi, berbicara soal penyintas, berbicara soal kemanusiaan, 30 hektar sudah dilepas. Bila kurang atau dibutuhkan kembali tambahan tanah, maka silahkan untuk duduk bersama dan pihak pemegang HGB tidak keberatan. Sebenarnya kan ini barang kalau kita melihat seperti itu tidak ada yang susah, Pak. Susahnya di mana sehingga sampai sekarang tidak connect ini di mana? Kecuali pihak
pemegang HGP mungkin bersikeras, oke, saya kasihkan yang 30, selebihnya saya tidak mau, yang penting bayar. Kan tidak ada. Sesuai dengan perjanjian di situ tertulis bahwa bila dibutuhkan kembali, dinyatakan kurang, duduk bersama untuk dibicarakan teknis berikutnya bagaimana. Sehingga sebenarnya tidak ada yang sulit. Kalau masyarakat awam, kami yang awam pun juga mengatakan nggak ada kesulitan, di mana susah. Nah, di akhir dialog kita Pak, kami ingin closing statement dari Bapak Samin maupun Pak Sahlan. Apa sih yang bisa Bapak sampaikan berdua sehingga persoalan pembangunan Huntap ini lancar tanpa kendala dan ini sudah ditunggu dan dinanti-nanti oleh penyintas gitu. Tentu masukan-masukan Bapak ini kami berharap pihak Pemda maupun pihak-pihak yang terkait untuk bertanggung jawab membangun ini mengakomodir apa yang Bapak sampaikan sehingga bisa terlaksana dengan baik. Silakan Pak. Oke, jadi begini, kami yang jelas, yang saya lihat ini koordinasi antara kalau ini kan ada panitia Pak. Setiap pembebasan tanah itu kan ada panitianya, memang ada panitia ini, ada panitia pembebasan tanah, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 2012 tentang dalam rangka kepentingan umum. Kemudian apabila Pemda instansi yang membutuhkan tanah itu ada Undang-Undang Nomor 2 2012, itu ada panitianya. Oke. Nah sekarang panitia ini ada ketua panitia. Tentu ini yang harus berkoordinasi lah dengan instansi terkait. Nah di situ ada PUPR, kemudian ada Pemda Kota yang membutuhkan lahan, Pemda Kota, kemudian ada Kanwil, pertanahan, itu. Nah saya kira ini kalau dikoordinasikan dengan baik, saya kira ini Huntap ini masih selesai lah, Nah tentu Huntap ini sama-sama kami dari perusahaan juga mendorong percepatan itu, penyelesaian Huntap itu. Nah kalau ada kendala soal lahan, saya kira apa kendalanya? Kami siap untuk membantu kendala, misalnya yang 30 hektar itu yang 30 hektar itu, untuk menentukan di mana titik. Saya kira kalau titiknya itu kan menurut saya sudah di land clearing itu Pak. Sudah dilakukan land clearing itu lahan gitu sudah ada pembersihan. Nah saya kira itu barangkali yang kami bisa sampaikan, karena kalau soal 65 hektar itu, nah itulah yang perlu memang duduk bersama kita dengan Pemda itu di luar Huntap Kalau kita bicara Huntap tidak ada masalah, Huntap kan sudah kita lepaskan. Hanya 65 hektar ini perlu duduk bersama gitu. Peruntukannya. 65 hektar ini. Itu. Jadi kami 65 hektar ini, apakah ini untuk Huntap atau itu yang kami belum tahu dari Pemda Kota. Yang jelas itu sudah dari Kanwil sudah menyerahkan ke Pemda Kota. Namun kami tetap mengatakan itu tidak bisa begitu, tidak boleh potong kompas begitu, harus dari perusahaan yang melepaskan. Sama dengan yang 30 hektar tadi Pak. Nah, itu menyalahi itu Pak. Prosedurnya harus tidak bisa Kanwil Pak. Kanwil tidak punya kewenangan menyerahkan tanah itu. Kalau kita bicara hukum tapi kalau bicara tentang kekuasaan itu lain cerita, itu mungkin di luar itu. Nah tapi kami berharap itulah duduk bersama antara Pemda Kota dengan perusahaan gitu. Untuk yang 65 hektar. Kalau yang 30 hektar kan sudah clear Pak, sudah kami lepaskan, kan? Nah itu barangkali yang saya. Dan belum mulai dibangun lagi Pak. Yang mana yang 65? Yang 30 itu kan belum terbangun. Yang 30 saja belum, apalagi bicara 65 Pak. Iya kan? Bagaimana itu? Jadi yang 30 saja belum clear, belum dibangun, terus yang 65 untuk apa? Pembangunan untuk apa? Nah itulah yang menurut kami, apakah 65 itu bagian dari kota satelit? Itu kan harus Undang-Undang Nomor 2 Pak, 2012. Ada hak keperdataan perusahaan di situ. Karena di dalam PP berapa itu 18 itu pasal 24, meskipun sudah berakhir cukup dibuktikan dengan sertifikat yang sudah berakhir, diberikan ganti rugi. Itu di PP 18 pasal 24. Coba Bapak baca.
cukup membuktikan sertifikat yang sudah berakhir. Negara melindungi dan memberikan ganti rugi. Undang-Undang Nomor 2 2012. Jadi kalau kita bicara sudah berakhir, nah undang-undang bilang pasal 24 cukup dibuktikan dengan bisa kok ganti rugi dengan sertifikat yang sudah berakhir. Artinya negara mengakui hak keperdataan perusahaan yang sudah berakhir HGB itu. Apalagi kami sudah bermohon 2017 dan sekarang dalam proses perpanjangan gitu loh. Nah ini pemahaman inilah yang harusnya Pemda Kota itu memahami sisi hukum itu. Gitu. Nah ini yang saya kira yang saya tambahkan, saya kira itu cukup. Terima kasih Pak. Berikut kepada Pak Salan closing statement Pak. Ya, kalau saya sebenarnya masalah ini kalau mau berjalan secara baik, pemerintah harus melakukan tindak-tindakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya bahwa masalah Huntap ini sudah dilakukan dengan proses hukum dan proses undang-undang yang ada, yaitu di mana awalnya pihak perusahaan ini dilibatkan untuk melakukan pelepasan sebagai pemegang hak yang diakui oleh negara. Nah, tiba-tiba dalam penghujungnya ada penambahan, itu tidak menggunakan lagi proses itu. Nah, makanya saya hanya berharap pemerintah, wali kota, gubernur itu ada karena untuk menjalankan undang-undang, untuk menjalankan peraturan. Jadi mereka bekerja itu bukan bekerja atas kemauan personal, tetapi itu atas perintah undang-undang, atas perintah peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Nah ini barangkali kalau ini sudah dijalankan, saya yakin bahwa persoalan-persoalan ini akan selesai. Kalau ini tidak dijalankan, maka ini akan jadi persoalan hukum belakangan. Nah makanya untuk memberikan kepastian hukum, kami pun dari perseroan itu diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Bahwa ketika kami memegang HGB ini dibuktikan dengan bukti sertifikat. Nah apabila tidak diperpanjang, kami harus diberikan kepastian, yaitu bahwa dikeluarkanlah SK bahwa tidak diperpanjang. Itu nanti akan kami uji. Nah ini apakah tindakan itu ketika tidak diperpanjang sudah sesuai dengan prosedur aturan, prosedur hukum, atau di situ ada menyalahi kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh negara terhadap pemerintah. Nah ini barangkali yang saya harapkan, dan kita berharap bahwa masalah Huntap ini bisa dapat selesai dengan cara bahwa pemerintah juga harus terbuka. Berapa sih sebenarnya, sampai sekarang ini timbul pertanyaan, berapa sih sebenarnya penyintas ini? Ini sampai saat ini tidak ada satupun pemerintah yang menjawab secara terbuka, yang membuka data itu terhadap masyarakat, supaya masyarakat pun bisa koreksi diri. Loh, ini masuknya penyintas ini 5.000 atau 10.000, ini datanya dari mana? Misalnya, yang sudah dapat ini apa betul yang dapat ini adalah penyintas? Nah inilah yang sebenarnya yang harus kita perbaiki. Jangan penyintas dijadikan proyek untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ya saya berani katakan seperti karena kenapa sampai sekarang ini belum ada satupun saya melihat itu dikeluarkan pemerintah provinsi maupun pemerintah kota tentang data-data penyintas ini. Yang saya khawatir penyintas yang seharusnya sudah dapat tempat tinggal, yang penyintas sebenarnya itu diabaikan, sehingga apa? Terjadilah gejolak-gejolak penyintas yang belum dapat penyintas yang sebenarnya. Karena kenapa? Kita lihat sekarang di Huntap 1, apakah sudah terisi dengan seluruh penyintas? Nah kalau belum, nah ini pemerintah harus perbaiki. Kalau belum, apa sebabnya belum terisi? Karena data yang kami dapat itu baru 60% penyintas. Mana penyintas-penyintas yang lain itu? Apa masalahnya? Apakah karena memang faktor wilayah? Mungkin yang dari Palu Barat tidak mau semua masuk ke Palu Timur. Nah kalau seperti itu sekarang kita kaji, kita bedah. Palu Timur ini berapa sih jumlah penyintasnya yang siap untuk di situ? Nah karena Petobo juga punya lahan sendiri, yang masyarakat Petobo tidak semua mau pindah ke wilayah Tondo, wilayah Talise. Begitu juga sebaliknya Palu Barat, tidak semua mau pindah ke wilayah Tondo dan Talise. Nah ini harusnya dibuka oleh pemerintah supaya betul-betul bantuan atau kepedulian tentang pasca gempa ini kena tepat sasaran. Nah, jadi kami tidak mau berpikiran negatif, tapi sampai saat ini kami juga yang dilibatkan dalam penyerahan lahan untuk pembangunan Huntap ini
Ini hanya permintaan dalam bentuk jumlah lahan, tapi tidak dibuka berapa kebutuhan untuk lahan itu, berapa rumah yang dibangun. Sudah ada set plan-nya. Kami kenapa minta 65? Karena set plan kami itu penyintas yang belum dapat rumah adalah sekian ribu orang. Jadi sekian ribu yang akan coba bangun untuk di situ. Baru dipetakan itu masyarakat mana semua. Apakah semua masyarakat? Jangan nanti ketika dibangun diajak masyarakat tidak mau ke sana, kan mubazir juga, tidak tepat sasaran. Nah ini barangkali coba kita perbaiki sistemnya. Sudah tidak lagi saatnya kita memikirkan profit dalam kepedulian kita terhadap masyarakat. Kita betul-betul mau bekerja secara profesional supaya betul-betul tepat sasaran, tujuan dan pembangunan yang kita berikan amanah terhadap kita punya pemimpin-pemimpin daerah ini. Nah, ini barangkali yang saya sampaikan. Nah, semoga masalah-masalah penanganan penyintas ini bisa diselesaikan secara baik dan secara jujur oleh pemerintah dan penyintas itu sendiri. Saya kembali tadi ke pasal 24 ya. Saya bacakan saja. Ini ada surat saya kirim ke Kanwil Pertanahan dengan Pemda Kota. Jelas diatur dalam pasal 19 PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sudah sangat jelas dalam peraturan pemerintah tersebut siapa-siapa yang berhak menerima ganti rugi ya atas tanah yang menjadi objek pengadaan tanah. Dalam pasal 24 dengan tegas dinyatakan ayat 1, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 huruf F berupa perorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan dan instansi pemerintah. Ayat 2, penguasaan tanah negara sebagaimana dimaksud ayat 1 dibuktikan dengan satu alat bukti berupa sertifikat hak atas tanah yang telah berakhir jangka waktunya hak sepanjang masih dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas pemegang hak. Jadi saya kira itu tadi Pak, jelas bekas pemegang hak. Kalau misalnya kita sudah berakhir, ya tentu harus dihormati Pak. Ada pasal 24 tadi diberikan hak ganti rugi. Solusi. Nah, apalagi kami sekarang ini sudah memproses perpanjangan, gitu Pak. Sedangkan yang sudah berakhir saja diberikan ganti rugi. Apalagi kami sedang dalam proses perpanjangan. Kami sudah bayar biaya perpanjangan, ya kan? Kami bermohon sejak 2 tahun sebelum berakhir dan diterima oleh Kanwil dan oleh Pertanahan Kota. Nah itu barangkali Pak tambahan saya. Saya kira terima kasih. Pak Salmin dan Pak Sahlan, kemarin saya dihubungi warga karena ada warga yang menguasai dan membangun bangunan di tanah yang memang tanahnya itu berasal dari HGB-nya PT Bapak. Nah, mereka didatangi oleh aparat pemerintah kota, dalam hal ini camat, lurah dan lainnya, untuk menghentikan pembangunan itu karena lahan itu akan dibuat Huntap 2 atau masuk dalam Huntap 2. Nah, atas ketidakpastian pembangunan Huntap itu sehingga masyarakat ada yang berinisiatif untuk membangun sendiri rumahnya, dan lahan itu memang berasal dari HGB dari PT yang Bapak sebutkan tadi. Apakah tepat langkah-langkah yang diambil oleh aparat tiba-tiba mendatangi mereka dan melarang? Karena apa? Hal ini saya tanyakan, jangan sampai terjadi gesekan masyarakat dengan aparat sehingga ini buat alasan tertunda kembali untuk pembangunan Huntap. Saya rasa ketika memang benar tanah mereka bangun itu memang dari HGB yang Bapak sebutkan tadi, apakah tepat langkah mereka langsung melarang masyarakat untuk membangun? Karena mereka pun menunggu pembangunan hingga saat ini kan belum terrealisasi. Nah, apa pendapatnya Bapak? Iya, jadi pertama yang saya harus
tanya balik ya, bahwa orang-orang yang mengklaim itu tanah mereka di situ dan berdampak kepada pembangunan huntap terhambat. Pertanyaannya sederhana saja. Apa legalitasnya mereka? Apakah memang mereka itu pernah menguasai tanah itu, dan dari mana mereka dapatkan tanah itu? Karena di dalam data yang ada sama kami, ya, seluruh SKPT yang ada di atas lahan HGB Tondo itu 2017 sudah dicabut oleh lurah yang lama. Ini ada datanya, SKPT itu. Nah, kalau kemungkinan ada lagi yang terbit SKPT, lurah Tondo yang sekarang itu tidak lagi menerbitkan SKPT. Hanya SKPT yang dulu itu 2017 itu ada 75 SKPT, itu sudah dicabut dan dibatalkan oleh lurah dan camat dulu, ya, ada itu. Nah, sekarang kalau toh ada lagi mereka menguasai itu saya kira pasalan kemarin ada bikin LP itu. Ya. Ada LP laporan polisi lagi itu pasca pertemuan kami dengan wali kota, itu ada pihak-pihak yang yang mengumumkan atau rapat-rapat untuk membagi-bagi tanah itu. Nah, itu nanti Pak Salam jelaskan karena laporannya Pak Salam. Silakan Pak Salam. Ya, terima kasih. Jadi ini kan pertanyaannya tadi, ada masyarakat yang membangun di lokasi kita, ya, dan didatangi oleh pihak pemerintah. Makanya saya bilang kita clearkan dulu ini. Clearkan ini, lokasi ini lokasinya yang titiknya mana? Apakah lokasi itu menjadi lokasi titik pembangunan huntap? Atau tidak menjadi lokasi pembangunan huntap? Ya. Karena kalau dia tidak menjadi lokasi pembangunan huntap, itu kan akan jadi persoalan juga antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, tapi antara perseroan dengan masyarakat, kita ada tindakan-tindakan hukum terhadap orang yang menguasai lokasi kita tanpa izin. Nah, ini sebenarnya harus kita pilih. Makanya saya tadi mengatakan sebenarnya pemerintah kalau dia duduk pada persoalan sebenarnya, yaitu dengan melaksanakan sesuai dengan kesepakatan, saya pikir ini tidak akan terjadi persoalan. Karena kami perusahaan, ketika yang kami lepas itu adalah yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan masyarakat. Ya. Ini sebenarnya yang gambarannya lebih. Jadi kalau tadi dengar bahwa itu berhubungan dengan masyarakat, kita tidak, karena kemarin kesepakatan kami dengan Badan Pertanahan itu kita menyerahkan itu yang kita anggap clear terhadap klaim-klaim masyarakat. Jadi kalau ada di situ dalam bentuk fisik, itu berarti belum clear. Ini kan, karena kami memberikan itu yang clear, tidak ada bangunan sama sekali di lokasi itu. Nah, ini artinya SKPT-nya sudah dicabut. Jadi ini Pak, kita ini bicara pada konteks ini tentang tindakan ya. Jadi intinya bahwa yang kami berikan itu adalah clear, tidak ada, dan kami sudah lihat lokasinya. Lokasi itu tidak ada rumah di situ. Ya. Jadi kalau lokasi yang ada rumah, ya kita timbul pertanyaan, lokasi yang mana ini? Ini kita perjelas supaya pemerintah ini juga memahami, karena seharusnya yang berhak mengadukan itu ketika ada masyarakat dalam lokasi adalah kita pemegang hak. Ya, inilah kelemahannya pemerintah, dia tidak melibatkan kita. Ya. Tidak melibatkan kita, pemerintah berjalannya sendiri, tapi tidak ada dasar hukumnya dia untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Nah ini, jadi saya sampaikan saja, yang lebih clearnya adalah bahwa lahan yang kami lepas 30 hektar itu tidak ada satupun bangunan dan tidak ada satupun bentuk penguasaan masyarakat di dalamnya. Jadi tidak ada masalah, clear and clean. Yeah. Kalau dibilang sekarang, ya, tapi tadi pertanyaannya terjadi gesekan antara polisi dengan masyarakat, itu berarti lokasi yang mana? Ya wajar, karena kita mencari ini lokasi yang clear and clean. Artinya pelepasan kita tidak ada, karena kita sudah sepakat yang ada masyarakat di situ, kita akan advokasi mereka secara hukum. Kalau tidak, kita lakukan tindakan hukum. Jadi ini barangkali yang diperjelas supaya masyarakat paham bahwa yang kami lepas 30 hektar ini clear and clean, tidak ada situ satu pembangunan, tidak ada pun satu penguasaan di situ. Kami jamin itu karena kami sudah lihat lokasinya. Ya. Bisa dilihatkan petanya Pak? Ini nih. Enggak, petanya begini. Ini ya, 30 hektar. Nanti saya perbesar ini dulu. 30 hektar ini clear. Tunggu Pak, saya perbesar dulu. Ya. Nah, jadi tidak ada satupun bangunan di situ. Ya, silakan Bapak, yang mana? Nah, jadi ini 30 hektar ini.
Tidak ada satupun bangunan, ini Polda, belakangnya Polda. Iya. Itu. Adapun penguasaan masyarakat yang dikatakan tadi, bahwa penguasaan hanya dalam bentuk surat, itu sudah dibatalkan kalau suratnya. Tapi untuk penguasaan fisik tidak ada di situ masyarakat. Jadi tidak ada rumitnya bagi pihak pemerintah untuk melakukan pembangunan di Huntap itu. Ya. Jadi itu barangkali intinya ya. Ya kalau dibilang tadi ada penguasaan apa ya? Iya kalau yang ada rumah karena kita sudah bahas sebelumnya. Ada penguasaan masyarakat ini kita lakukan supaya ini clear and clean. Ini yang dikatakan oleh Wakil Presiden. Bagaimana caranya clear and clean? Makanya sebelumnya pada waktu itu Pak Andri sebagai Kepala BPN dia carikan lokasi yang betul clear and clean. Dia minta perusahaan untuk melakukan pelepasan. Dibikinlah kesepakatannya. Jadi sebenarnya masalah lahan ini sudah clear and clean. Hanya masalahnya di luar dari konteks titik yang kami lepaskan. Iya. Nah, ini bicara masalah Huntap ya. Saya melihat bahwa persoalan Huntap ini sebenarnya mengarah pada persoalan settingan. Sehingga masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah, atas lokasi, itu selalu dilibatkan. Contoh yang sekarang kita lakukan upaya hukum yaitu dengan melaporkan saudara Ismail. Karena dengan membagi-bagikan semacam formulir bahwa ada bagi-bagi tanah di lokasi HGB. Kemudian yang dibagi-bagi tanah ini adalah masyarakat yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah di lokasi HGB itu. Nah sehingga apa? Akhirnya masyarakat ini sudah mengklaim dirinya bahwa dia memiliki hak di situ karena dia dijanjikan tanah di tanah HGB. Nah ini juga ingin kami sampaikan, ini akan jadi persoalan baru. Kami sudah sepakat antara pihak BPN, pihak pemerintah, pihak perusahaan bahwa orang yang menguasai di situ itu kami akan advokasi. Kita akan akomodir. Tapi yang ada di lokasi itu, rumah-rumah yang ada di situ. Nah ini tidak. Dibuanglah isu ada bagi-bagi tanah. Akhirnya apa? Terjadi keributan antara masyarakat itu sendiri, terjadi keributan antara masyarakat dan pemerintah dan antara pihak perusahaan yang mau lakukan investasi atau pembangunan di wilayah itu. Nah makanya kami melakukan upaya hukum. Kami laporkan kemarin ke Polda Sulteng, dan ini sekarang lagi berjalan. Tujuannya apa? Karena ini adalah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Setelah kami lihat datanya, rupanya bagi-bagi tanah ini hampir semua masyarakat yang tidak punya kepentingan atas lokasi tanah kami yang ada di HGB itu. Nah ini barangkali makanya kami jelaskan. Jadi sebenarnya persoalan Huntap ini bagi kami tidak rumit. Tapi pemerintah yang anehnya, bagaimana bisa masyarakat yang tidak punya pegangan hak hukum tiba-tiba dia mengklaim sesuatu, lantas negara kalah. Nah ini kan aneh. Kami yang memiliki dasar hukum, itu dianggap seperti tidak memiliki dasar hukum. Ini terbalik. Nah kalau kita mau kerjasama ketika yang kami lepas, mari kalau kami lepas di situ ada pemegang, kami advokasi masyarakatnya. Dasarnya apa? Karena kita ada pemegang, kita adalah pemegang hak yang sebenarnya. Kan itu ada proses hukum, kita proses hukum. Kalau dia melakukan pemaksaan atau masuk secara paksa di lokasi kami. Nah ini barangkali yang kami ingin jelaskan supaya masyarakat ini betul-betul teradvokasi bahwa mereka paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentu pada teman-teman pers ya. Artinya tujuan kita sama lah ya. Ingin supaya Huntap ini cepat selesai gitu ya. Karena kami juga peduli terhadap pembangunan Huntap. Terima kasih kepada TV Sigi ya. TV Sigi ini saya kira TV lokal ya. Saya kira bagus dan ini TV Sigi ini tentu kami berharap juga ini ter-up ya, terekspos juga di media nasional agar ini bisa menjadi informasi yang selama ini apa sesungguhnya kendala ya di lapangan gitu. Nah, jadi baik kementerian bisa mendengar ini, kemudian Wapres kemarin datang Wapres, Amin, kemudian dari PUPR ya, Kementerian PUPR, kemudian Kementerian ATR, BPN juga harus tahu ini informasi ini, kemudian Kejaksaan Agung ya, BPK kemarin kami sudah diperiksa juga oleh Kejaksaan Agung. Kemudian BPK pusat juga turun. Kok nggak selesai-selesai juga? Kan aneh ini kan. Semua pejabat tinggi nasional sudah turun Pak. Kejaksaan Agung turun, BPK turun,
periksa kami juga perusahaan, kami sudah jelaskan, kan? Nah, kok tidak turun-turun? Nah, oleh karena itu dengan adanya TV, CD, ini mudah-mudahan bisa informasi sampai ke mereka dan segera dituntaskan huntap ini, Pak, dan segera dibangun, gitu loh. Nah, saya kira itu dulu. Terima kasih TV Sigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.